pagi pemirsa, semoga kabar Anda sehat hari ini. Bersama saya Dewi, Sidoarjo News kembali hadir menemani Anda dengan berita-berita aktual di Kabupaten Sidoarjo. Edisi Kamis 28 Januari 2021. Berikut berita selengkapnya. PJ Bupati Hudiono sidak Jalan Raya Candi yang makan korban. Hormati pendahulu cahut ziarah ke makam Bupati Sidoarjo di Komplek Boto Putih. PJ Bupati Hudiono ucapkan selamat ke Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berikut Sidoarjo News selengkapnya. Kita awali berita dari hasil sidak yang dilakukan Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo bersama Kepala Dinas Pendidikan di SD Negeri Pucang 2 dan SMP Negeri 2 Sidoarjo. Harus ada perubahan sistematik dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Hudiono menemukan ada standar kurikulum belajar tatap muka sesuai kurikulum mata pelajaran bahasa yang banyak terpangkas dari 6 jam dalam 1 minggu terpangkas jadi 1,5 jam pertemuan daring dalam seminggu. Selain itu, dari kuantitas yang ikut daring, ditemukan banyak siswa yang tidak ikut. Dari jumlah 40 siswa yang ikut belajar daring, hanya 20 siswa saja. Itu berarti hanya 50% yang ikut daring. Temuan lain yang dihadapi para siswa adalah kualitas jaringan internet. Jika jaringan internet di sekolah yang dipakai lancar, ini berbeda dengan yang dialami siswa. Banyak siswa yang mengeluhkan lemahnya jaringan internet di rumahnya atau alat yang dipakai. Yang ikut 20 siswa, termasuk di SD tadi juga kami cek itu. Nah, kemudian dari kualitas yang ikut, dari kuantitas, kita lihat kualitasnya dari jaringan. Ya ternyata memang kalau jaringan sekolah ini bagus, ya, tapi jaringan di anak-anak yang sudah dapat bantuan dari pemerintah 10 Mbps itu, dia masih nambah lagi kira-kira 50.000 per bulan. Ini saya tanya gitu, 50.000, artinya sekitar 35 Mbps. Nah, apalagi sekarang masih stagnan untuk bantuan pemerintah yang sifatnya untuk tambahan Mbps. Hudiono menyarankan dengan sistem virtual, sekolah harus memperbanyak belanja pos untuk jaringan. Diharapkan subsidi kuota internet untuk siswa tidak stagnan. PJ Bupati juga minta agar sekolah bisa memanfaatkan komputer atau tablet yang tidak terpakai di sekolah bisa dipinjamkan ke siswa. Dari Sidoarjo, tim Sidoarjo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sidoarjo News. Pemirsa, untuk mengedukasi masyarakat agar ikut menjaga kebersihan selokan dari sampah, PJ Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Cahut tebar 1.000 ikan mujair nila di kali sekitar pendopo kabupaten pada Jumat lalu. Nantinya masyarakat diperbolehkan memancing dengan syarat harus mengambil sampah terlebih dahulu di sekitarnya. Cahut menyebut gerakan ini jogo kali karena salah satu penyebab utama banjir adalah kurang pedulinya menjaga kebersihan kali. Kedepan, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo akan menambah lagi tempat-tempat yang akan diisi ikan dan masyarakat boleh memancing asalkan mau membersihkan sampah. Kenapa ide ini ada? Karena di Delta, kota Delta, kota sungai, ini banyak dialiri sungai-sungai kecil atau gorong-gorong parit, dan gorong-gorong itu sekarang ya harus banyak dinormalisasi, dibersihkan. Nah, supaya masyarakat itu bisa peduli terhadap parit, terhadap gorong-gorong, maka di sini kita kasih ikan. Kalau ada ikan, pasti masyarakat datang. Ya, pasti masyarakat datang dan dia pasti bisa menikmati dengan cara memancing. Tetapi juga kita ingatkan supaya yang mancing nanti ikut membersihkan sungainya. Kalau tidak membersihkan sungainya, ada kotoran, ada plastik diambil, nggak boleh kita pancing. Ya. Jadi ini ada edukasi. Warga silakan mancing di sini. Ini ada 1.000 yang kita tebar ikan, ya. Tapi syaratnya harus mengambil kotoran yang ada di sungai.
Budiono menambahkan untuk menjaga kebersihan kali, jika hanya mengandalkan pemerintah saja tidak akan bisa. Oleh sebab itu harus ada gerakan bersama, salah satunya gerakan edukasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan M. Bahruni mengatakan pihaknya berencana akan memperbanyak titik-titik kali, bukan hanya di kota saja, tapi juga di tempat lain. Akan kebersihan, insya Allah ini akan bisa membuat arus air bisa berjalan dengan lancar. Nah ini memang saya buat bendungan, tapi bendungan itu pun dalam artian kalau air terlalu meluap tidak sampai keluar ikannya, tetap ikan beramankan di situ. Bahruni menambahkan di setiap kecamatan akan dibuatkan contoh kali yang bisa multifungsi sebagai tempat mancing masyarakat. Dari Sidoarjo, Irwan Susanto, Sidoarjo TV. Jangan pindah channel pemirsa, Sidoarjo News akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Pemirsa, Anda masih bersama Sidoarjo News. Ke informasi berikutnya, pemirsa, rapat pleno terbuka atau RPT penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih tahun 2020 digelar KPU Kabupaten Sidoarjo pada Jumat 22 Januari di VEF Hotel Sidoarjo. RPT dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Muhammad Iska, dihadiri PJ Bupati Sidoarjo serta jajaran Forkopimda dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. PJ Bupati Hudiono berharap di bawah komando Mudlor Subandi, roda pemerintahan Sidoarjo berjalan sesuai harapan masyarakat. Penetapan paslon Cabub dan Cawabub terpilih ini dikemas dalam suasana aman dan tertib, juga tetap menjaga protokol kesehatan. Gus Mudlor Subandi juga menyampaikan terima kasih untuk kerjasama masyarakat, ormas, media, dan semua pihak. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, kegiatan pilkada dapat terlaksana berjalan lancar, aman, dan damai. Masa habisnya jabatan Bupati lalu akan digantikan dengan Bupati terpilih Pilkada 2020. Saya kira ya sesuai proses yang harus dilalui. Memang setelah keluarnya putusan dari MK, surat dari MK, baru ada penetapan. Walaupun memang kemarin tidak ada busana. Saya kira apa yang dilakukan oleh KPU Sidoarjo hari ini sudah bagus sekali, sesuai dengan prosedur
Itu yang saya katakan di depan tadi, KPU Bawaslu Sidoarjo. Saya kira kredibilitasnya tidak bisa dipertanyakan. Gubernur Jawa Timur akan mengajukan kepada Mendagri untuk mengagendakan pelantikan. Dari Sidoarjo, tim Sidoarjo TV. Sidoarjo News masih bersama Anda pemirsa. Meskipun hanya menjabat sebagai penjabat Bupati Sidoarjo, Cahut sapaan akrab Budiono tak tega jika mendengar ada warga yang celaka karena sebab jalan rusak atau berlubang. Seperti yang dialami Sukari yang terjatuh saat mengendarai motor karena jalan berlubang di Jalan Lingkar Timur, samping kantor Polsek Candi. Sukari kemudian melaporkan ke salah satu radio meminta agar Cahut memerhatikan kondisi Jalan Lingkar Timur yang sudah banyak rusak dan berlubang. Setiap hari jalan ini dilewati truk besar mengakibatkan banyak jalan rusak, mulai dari samping pabrik Maspion Buduran sampai arah Polsek Candi. Akibat kejadian itu, Cahut minta maaf dan berjanji akan segera menambal jalan rusak di Lingkar Timur. Didampingi Mujiono, Kepala Bidang Perbaikan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam Sidoarjo, Budiono mengecek langsung tempat Sukari jatuh. Dapat laporan dari SS, ada korban. Saya tanyakan ibu warung ini, ya ada yang kecelakaan sudah ada 4 dan yang ada yang luka parah. Maka hari ini saya terima kasih pada masyarakat yang selalu menginfokan dan kami ya dengan siap untuk melayani. Kita segerakan menambal wilayah sebelah utara itu sudah kita tambal hampir sudah 40%. Tinggal wilayah timur ini, wilayah sebelah selatan dan timur ini kita tambal segera. Jalan Lingkar Timur merupakan jalan kabupaten dan berada di 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Buduran, Sidoarjo, dan Candi. Mulai Februari, jalan rusak akan ditangani langsung oleh kecamatan dengan menggunakan dana pagu indikatif wilayah yang sudah mulai ditransfer ke kecamatan di bulan Februari lalu. Dengan uang tersebut, kecamatan bisa membeli mesin stamper untuk memadatkan jalan dengan cara swakelola, sehingga jika ada masyarakat lapor jalan rusak bisa cepat diperbaiki. Kami nanti mengusulkan juga kepada Pak Bupati yang baru, sehingga karena ini menjadi sentralnya transportasi, maka nanti supaya lebih kuat kita hot pick aja, kita beton aja. Nilainya dana yang ditransfer setiap kecamatan berbeda-beda, mulai dari 500 juta hingga 2 miliar rupiah. Total dana pagu indikatif yang dialokasi untuk perbaikan jalan sebesar 19 miliar rupiah, sedangkan anggaran pemeliharaan jalan lingkungan sebesar 7 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, tim Sidoarjo TV. Pemirsa, ziarah ke makam mantan Bupati Sidoarjo terdahulu menjadi salah satu agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang dilakukan di Hari Jadi ke-162 Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ini. PJ Bupati Sidoarjo Budiono bersama Forkopimda Sidoarjo dan seluruh kepala OPD Sidoarjo berziarah ke masing-masing makam Bupati Sidoarjo yang telah wafat. Ziarah pertama dilakukan di makam Bupati Sidoarjo R. Suryadi Kertosuproyo yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Sidoarjo. Namun sebelumnya dilakukan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga dan doa bersama di makam Bupati R. Suryadi Kertosuproyo. Usai berziarah ke makam Bupati Sidoarjo yang berada di Sidoarjo, rombongan bergerak ke makam Boto Putih Surabaya. Di makam tersebut terdapat makam Bupati Sidoarjo kedua, Kanjeng Jimat Jokomono. PJ Bupati Sidoarjo Budiono mengatakan, ziarah yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para Bupati Sidoarjo. Ini kita ajak untuk mengenang kembali para pahlawan, para pejuang Sidoarjo, di mana Pak Bupati ini sudah menanamkan nilai-nilai yang luhur, ya, sehingga
masa pemerintahan yang kami kunjungi adalah Kanjeng Jimat ini bupati yang kedua di Sidoarjo. Hal ini perlu kita tanamkan nilai-nilai sejarah karena kita besar, kita sukses itu tidak lepas dari sejarah. Dirinya mengatakan jasa besar para pemimpin Sidoarjo harus selalu diingat masyarakat Sidoarjo. Tanpa jasa mereka, Kabupaten Sidoarjo tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Tim Liputan Sidoarjo TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan Sidoarjo News kali ini. Saya Dewi beserta kru Sidoarjo TV mengucapkan terima kasih. Tetap patuhi prokes dan lakukan 3M. Sampai jumpa.